Baik pemirsa, kembali lagi di obrolan pagi kita hari ini dengan topik menggali kearifan lokal masyarakat Bali dalam menghadapi COVID-19. Dan di segmen kedua ini kita membuka kesempatan kepada pendengar setia Radio Guntur yang ingin menyampaikan pendapat aspirasinya, langsung saja telepon di 23455. Dan sepertinya sudah ada penelpon kita, langsung saja. Iya, halo, dengan siapa dan di mana? Selamat pagi. Ya, selamat pagi Bapak. Yang mau diribut dilakukan. Ya, silakan Bapak Riba. Apa topiknya nih? Dengan topik menggali kearifan lokal masyarakat Bali dalam menghadapi COVID-19, Pak. Terima kasih. Om Swastiastu, Bapak narasumber. Om Swastiastu, Pak Riba. Saya pernah ketemu Pak Su. Ya, Pak? Apa kadisnya? Kan pernah saya ke sana. Siap Pak Riba. Kemudian Pak Made Suke Ardianta, Pak. Pak. Ini yang lihat tempo hari kalau kita bicara kearifan lokal itu asli yang lokal kan tidak boleh dihilangkan, Bapak nih. Iya. Jadi Pak Riba terputus. Mungkin bisa langsung menelpon di 23455. Iya, langsung saja. Halo. Halo? Iya. Oh, lagi bisa nyambung ini. Oh iya. Contoh pertama nih, Bapak. Sebelah timur Gedung Kirti kan ada kolam itu. Harusnya tulaganya yang dilestarikan. Itu dibuat kolam agak tinggi sehingga saya heran. Orang, Pak, saya kan 5 bulan lah di Puri Gede kan pelarian, Pak. Maling dia memancing di telaga itu. Itu anak aku itu siapa gitu dibias lain. Sekarang kok jadi kolam bukan telaga, Pak ya. Nah, kedua yang menjual sekarang kan pancoran DC-nya, Pak. Kalau pelestarian nama nggak boleh apalagi dikurang. Saya juga dari kecil, Pak, di sana. Sebelah utaranya ada tebu itu, Pak ya, yang sering makin toilet itu. Kok dihilangkan? Untuk apa loh katanya? Bila perlu kan dilestarikan apa adanya, Pak ya. Tuh, mohon cepat banyak sekali, Pak ya. Saya jumpa itu ada. Sudah dengan siapa budayawan? Saya tanya, budayawannya siapa? Pak, Bapak Kadisnya. Kalau Pak Koma yang dulu tahu saya siapa. Tapi saya sendiri, Pak nih, anak budu-buduan 74 kita di tukar pekerjaan Nurul Tukar, Pak. Orang jurusan kita dulu kan sejarah antropologi ya. Turun ke sana berapa hari kita di. Kedua 75, Pak. Kita naik di Gewase, Cempage, nginep di Cempage, besoknya kita turun gitu, Pak. Sehingga bukan sangat tahu. Makanya ada dulu di Museum Leleng itu ada sarkofa itu ya. Ini kok di sini kan nggak boleh sebetulnya. Dijebakan ditujang, Pak ya. Fotonya boleh dipajang sehingga kalau ada tamu dia foto ini di mana tempatnya. Nah, gitu, Pak ya. Ampun Bapak narasumber, pasti kurang. Nanti yang lain yang nama Om Santi Om. Om Santi Om. Iya, jadi di belakang Pak Riba sudah ada penelpon. Ya, langsung saja. Ya, halo, dengan siapa dan di mana? Om Swastiastu. Yang kurang tahu. Ya, mungkin kepada Bapak untuk volume radionya bisa dikecilkan terlebih dahulu karena di studio suara Bapak tidak terdengar dengan baik. Ya, halo. Iya, Om Swastiastu. Mengenai judulnya kearifan lokal dalam rangka menghadapi COVID ini. Ya, ini dengan Bapak siapa sebelumnya? Astawa gitu ya. Oh ya. Astawa yang bukulan gitu ya. Oke, Pak Astawa, silakan Pak. Oke. Kearifan lokal menurut Bapak sebenarnya ini. Kalau menurut saya, kalau kearifan lokal bagaimana kita melaksanakan apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah dalam hal menghadapi COVID ini, misalnya protokol kesehatan itu yang sebenarnya. Tapi
kalau kita berbicara, kita merujuk pada agama, maka kearifan lokal yang dulu mungkin sudah dilanggar itu dilanjutkan. Contoh, yang kearifan lokal dulu leluhur kita itu memelihara hutan, sambungan abasi. Kalau misalnya itu dirabas, dialih fungsikan, jadi itu bagaimana harus dihijaukan kembali, gitu. Sehingga apa yang menjadi akibat daripada kearifan lokal itu ditinggalkan dan kita belereng akeh ke sungai-sungai yang sampun kering, gitu. Dan apa hutan yang ada di Bali yang kita lempeng, boleh bilang tidak ada dialih fungsikan, tanaman begini, tanaman begitu, sehingga penyerapan air pada usia pencantan mental sedikit. Mungkin Pak itulah yang sebenarnya yang masukkan kearifan lokal, sehingga apa yang terjadi sekarang itulah yang menyebabkan kita tidak melaksanakan kearifan lokal yang sungguh-sungguh. Sekian, terima kasih. Om Santi. Om Santi. Mungkin di belakang Pak Astawa ada penelpon selanjutnya. Oke. Ya, langsung saja kita angkat satu penelpon lagi. Ya, halo, dengan siapa dan di mana? Tadi Marteriante Banyuning. Ya. Sebelumnya Bapak mungkin volume radio bisa dikecilkan terlebih dahulu. Selamat pagi para narasumber, Karena di Bapak-bapak. studio suara Semoga Bapak sehat kurang malamnya. terjelas. Pertama, saya nanyakan bagaimana selamat untuk Pak Dodi dulu sebagai Kepala Dinas Terima Tanjaran kasih. Buleleng. Semoga sukses. Bagaimana program Dinas Kebudayaan sekarang? Apakah ada selama 5 tahun mungkin dari masa jabatan Pak Bupati waktu pelantikan yang atau 5 tahun atau 10 tahun yang istilahnya program yang nyambung dan yang baru, sehingga masyarakat itu akan tahu memang setiap kepala dinas kan punya ide program baru dan inovatif. Nah, ini mungkin perlu sampai ke masyarakat, sehingga mungkin ada PR yang tertinggal dulu tidak mubasir. Oh, bidang tak kini abang sih ngambil cari senggai bidang lain menteri lain selera. Nah, mudah-mudahan jangan sampai lain kepala dinas lain selera. Memang selera semua beda, tapi mudah-mudahan bisa dilanjutkan, tidak ada yang mandek terbengkalai. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana teknis memasukkan muatan lokal di sekolah pendidikan seperti tadi karakter untuk bisa kena sasaran. Ambillah kalau saya dulu guru PMP harus masuk pendidikan moral ke semua lini, entah fisika dan sebagainya. Nah, ini perlu dibuatkan tim dengan dinas pendidikan untuk saya sangat setuju untuk muatan lokal Buleleng, biar dia kenal siapa Panji Sakti. Oh, anak Liu naik boleh Pak di Pelabuhan Buleleng tuh. Wih, Panji Sakti beliau kelot tujuan Jumes Pak. Padahal itu bukan Panji Sakti, sehingga tidak jelas. Mudah-mudahan nanti dari konteks renovasi Pelabuhan Buleleng itu akan lebih jelas siapa itu Panji Sakti dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan ini di bagian pendidikan bisa dikoordinasikan. Saya punya saran, bahasa lokal daerah kita itu selain tulis aksara Bali, kemudian bahasa Latinnya dan bahasa Indonesia. Banyak yang anak-anak kita, termasuk anak saya, bidan takunan mau delonnya linyimak ini apa delonnya Pak? Wah, saya mah kelas 1 saya ngawang kelot sapi nih. Nah, mudah-mudahan ini masukan saya. Dan terakhir, sering Pak Bupati mengatakan terintegrasi program-program antara SKPD. Mudah-mudahan Bapak bisa juga ada program budaya adat pertanian seperti subak, nilai gotong royong ini tetap bisa diekspos atau dilaksanakan. Lahan-lahan pertanian atau lahan yang kosong atau kering seperti di Dalam tadi saya dengar diekspos. Mudah-mudahan bisa Bapak memprogramkan, karena subak sudah dikenal
sejarah dunia, gotong royongnya juga, sehingga membantu persediaan pangan dalam musim hujan ini. Ketela kah apa, mudah-mudahan terintegrasi dengan dinas yang lain. Sekian, terima kasih. Om Swastiastu. Baik, terima kasih kepada Pak Narte. Ya, selanjutnya kepada Pak Dodi mungkin ingin menanggapi, bisa langsung menanggapi pertanyaan dari Pak Ribek dan bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih. Yang pertama Bapak Ribek, yang kedua Pak Astawa, yang ketiga Pak Narte Ariante. Kami Kabupaten Buleleng di Dinas Kebudayaan mengucapkan terima kasih atas atensinya kepada kami Dinas Kebudayaan. Semoga nanti kita ke depan terus bisa membawa kemajuan di bidang kebudayaan di Kabupaten Buleleng. Dari Pak Ribek tentang telaga atau kolam ya. Ya, kalau pada dasarnya kalau saya cermati ya dahulu mungkin di sana ada telaga. Nah, barangkali maksudnya antara telaga dan kolam ini adalah bahwa dulu kalau telaga itu kan ada tunjungnya, lantainya itu adalah tidak terbuat dari beton, tetapi langsung tanah yang kemudian memang di sana hidup aneka biota hayati. Ya, mungkin dia bilang memancing barusan. Nah, dalam hal ini tentu kita untuk mengembalikan ke bentuk semula menjadi telaga itu banyak kesulitan. Kesulitannya karena memang untuk diketahui bahwa di sana itu merupakan sesuai dengan kesepakatan dengan Puri, itu yang di lokasi telaga itu, di lokasi kolam itu adalah Duen Puri. Dan kita manfaatkan bersama. Kami di Dinas Kebudayaan juga manfaatkan itu sebagai akses kami masuk ke kantor dan ke gedung Kertie. Jadi kalau kenyataannya kolam itu dinamai oleh pendahulu kami Pak Gede Komang itu Taman Angsoka, Taman Angsoka. Ya, jadi masukannya bagus, tapi mohon maaf kami tidak bisa rubah menjadi telaga. Kemudian tentang pancoran desa itu adalah aset ataupun duen dari desa adat. Nah, kemudian telah dilakukan restorasi, berusaha mengembalikan kembali kepada wujud yang semula, walaupun dengan segala kekurangan yang ada. Karena bagaimanapun juga tentu kalau kita melihat perspektif untuk masing-masing pendapat, ya. Bagaimana sebetulnya wujud semula berdasarkan inilah penggalian sejarah. Tadi betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Suke. Kalau kita itu belum terbiasa mendokumentasikan sesuatu. Sehingga kalau zaman di era kekinian kan itu terdokumentasikan, misalnya tersimpan di Facebook, tersimpan di YouTube, mana suatu mungkin 10, 20 tahun, 30 tahun ke depan lagi tinggal mencari alamat linknya saja, karena akan muncul kembali gitu-gitu. Nah, kita ini memang kesulitan untuk mencari bentuk yang dahulu. Nah, tentu ada yang berkata bahwa pagernya dahulu adalah lubang-lubang begitu. Tapi bagaimanapun juga semangatnya yang kita cari. Semangat sekarang ini yang terus kita bangkitkan adalah semangat restorasi, bukan semangat rehabilitasi merehab ya, tapi merestorasi, mengembalikan ke wujud semula yang mendekati kenyataannya. Kemudian sebelah di utaranya ada toilet ya, itu nanti bisa diberikan masukan kepada Desa Adat Buleleng karena itu bukan ranah kewenangan kami di Dinas Kebudayaan. Kemudian yang menarik disampaikan Pak Ribek ini menaik jurang turun pangkung. Jadi zaman dahulu kala menyusuri sungai segala macam dan melihat ada sarkofagus di Museum Buleleng gitu ke. Jadi saya sebetulnya sependapat dengan Pak Ribek, sesuatu hal yang memiliki nilai arkeologis itu tadi pendapatnya kan harusnya ada di lokasi di mana itu berada. Nah, jadi begini, dalam hal
peninggalan-peninggalan bersejarah itu sebetulnya pemerintah tidak mengharuskan harus dipindahkan ke suatu tempat, tetapi bisa si pemilik itu merawat dan keberlangsungan dari keberadaan barang-barang tersebut, barang-barang arkeologi tersebut. Nah, manakala si pemilik itu karena berbagai alasan mengikhlaskan dan kemudian demi keberlangsungannya perawatan dan segala macam itu menyerahkan kepada pemerintah, pemerintah juga welcome. Kita nih, karena bagaimanapun juga banyak hal di antara para pemilik barang-barang tersebut, baik barang pusaka, baik barang arkeologi, termasuk lontar-lontar. Karena ceritanya begini, kalau lontar ini ada di tempat kami tidak bisa merawat, itu misalnya. Jadi lebih baik kami hibahkan kepada Gedung Cartier, gitu misalnya. Atau daripada sarkofagus ini ada di tempat kami, yang sekiranya lebih baik kalau itu bisa dirawat oleh tim teknis yang ada di museum, sehingga dihibahkan ke Museum Buleleng. Nah, sebetulnya semangatnya begitu, sehingga tidak salah apa yang disampaikan oleh Pak Riba, tapi ya kenyataan sarkofagus yang ada di sana itu bukan dipaksa untuk dipindahkan ke sana, tetapi memang berdasarkan atas kesepakatan bersama pemilik dengan pihak pemerintah. Nah, kemudian Pak Astawa tentang kearifan lokal, tadi sampaikan bagaimana kita melihara hutan. Jadi sebetulnya di beberapa desa adat itu adat tumbuh dan berkembang, misalnya di Sudaji, itu. Bagaimana dia ada dicantumkan di peraremnya tentang pemeliharaan hutan bersama, sehingga mereka di sana ada sanksi bagi yang melanggar daripada isi perarem tentang pemeliharaan hutan tersebut. Nah, ini memang perlu kita tumbuh kembangkan, termasuk yang kita di daerah atas ya, daerah atas ini Bapak Bupati mendorong kalian desa adat yang di Wonogiri, kemudian di Goblek, di Mundo, di Gesing, di Umojero, itu agar membuat perarem tentang vegetasi lahan. Ya, kalau kita bicara tentang lahan-lahan di yang view-view cantik yang di atas itu setelah dilakukan penjajakan ternyata banyak lahan-lahan yang pemiliknya orang luar pulau. Dan kemudian itu digarap, dikelola oleh warga lokal setempat yang tentu berkeinginan agar cepat menghasilkan. Nah, sehingga tanaman-tanaman keras itu diganti dengan tanaman-tanaman yang cepat menghasilkan, seperti karena itu cocok bunga cocoknya menanamlah bunga. Nah, sehingga akar bunga itu kan tidak sama dengan akar tanaman keras. Nah, sehingga perlu didorong untuk vegetasi lahan berupa tanaman keras supaya bisa menanam kopi. Tentu dengan asumsi mungkin 40% kopi dan 10% tanaman lainnya. Nah, kemudian untuk Pak Narte Ariante, kami pada dasarnya adalah meneruskan dari para pendahulu kami, program dan kegiatan yang dilakukan oleh para pendahulu kami, yang dalam hal ini Pak Kepala Dinas yang lalu. Jadi apa-apa itu kita teruskan. Nah, kemudian tentu di samping meneruskan bukan berarti kami harus monoton itu saja, tetapi kami berusaha menggali kembali. Tentu pijakan kami adalah Undang-Undang 5 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Nah, itu landasan hukumnya, ada undang-undang. Dalam bekerja Dinas Kebudayaan, kami melihat landasan hukum apa yang bisa kami jadikan rujukan. Ternyata Undang-Undang 5 2017 tentang pemajuan kebudayaan itu yang pertama. Yang kedua, Undang-Undang 11 2010 tentang cagar budaya. Karena ada 10 objek pemajuan kebudayaan, kemudian 1 cagar budaya. Jadi sangat luas ya. Jadi seni sebagai salah satu dari 10 objek pemajuan kebudayaan. Ada teknologi tradisional, ada pengetahuan tradisional kulineri, gitu. Ada situs-ritus, ada bahasa, ada permainan tradisional, ada olahraga tradisional, dan hal itu sangat kaya kita di budaya Karkasanah itu. Nah, sehingga kami mencoba untuk dalam tahun 2021 itu melaksanakan 5 program. Yang pertama, program tentang
pengembangan kebudayaan. Yang kedua, program tentang pengembangan kesenian tradisional. Yang ketiga, program tentang sejarah. Yang keempat, program tentang cagar budaya. Yang kelima, program tentang permusiuman. Nah, kalau kita berbicara tadi sejarah sudah saya ceritakan. Nah, kemudian bagaimana pengembangan kebudayaan, kita harus menggali potensi 10 objek kemajuan kebudayaan. Bagaimana program tentang cagar budaya itu di Buleleng belum ada penetapan cagar budaya sampai dengan saat ini. Nah, sehingga tahun depan kita itu yang ada di Buleleng ini adalah baru objek yang diduga sebagai cagar budaya. Nah, tahun 2021 kami membentuk tim ahli cagar budaya. Kemudian kami akan upayakan objek-objek yang diduga sebagai warisan cagar budaya itu ada penetapan. Nah, dalam proses Undang-Undang 11 2010 dalam rangka penetapan cagar budaya harus melalui kajian tim ahli cagar budaya, harus mendapatkan rekomendasi dari tim ahli cagar budaya. Bangunan yang ada di Buleleng ini yang ada 11 yang diduga cagar budaya. Itu sudah ada inventasinya oleh kami. Kemudian ada benda-benda yang diduga cagar budaya. Jumlahnya sekitar 400-an. Nah, sehingga itu kita akan carikan rumusannya. Dan dalam rangka menindaklanjuti hasil diskusi akhir tahun KJB tahun 2019 kemarin menuju Kota Pusaka, kita akan menuju ke sana. Pertama, kita harus ada tim ahli cagar budaya. Kedua, kita harus ada penetapan dengan SK Bupati dari bangunan-bangunan maupun benda-benda cagar budaya. Kemudian yang ketiga, kita membentuk kawasan heritage budaya. Nah, kita ada dua hal, ada bercerita tentang zaman kolonial, dan bercerita tentang zaman kerajaan. Nah, sehingga yang kita dengung-dengungkan yang menjadi bagaimana Buleleng Singaraja Kota Pusaka dan ada kawasan heritage, semoga kita mulai di tahun anggaran 2021 itu bisa terwujud. Dan kemudian tentang bahasa, ya tadi saya terima supaya ada bahasa Indonesianya di dalam modul bahasa Bali supaya gampang menerjemahkan. Oke, nanti kita akan ada adopsi dan kemudian secara teknis nanti kami akan bicarakan lebih lanjut dengan Kadis Pendidikan. Program berintegrasi, ya sesuai dengan semangat Bapak Bupati kita sering mendengungkan, kita mengintegrasikan semua dengan berbagai stakeholder yang ada. Ini adalah cross cutting kita dengan berbagai OPD. Pimpinan kita Pak Bupati itu sedang berusaha bagaimana menyajikan desobean-sobean yang ada di Buleleng. Jadi kita sedang melakukan kajian The Spirit of Sobean Buleleng yang nantinya di tahun 2021 kita sudah memiliki dictionary yang jelas tentang apa saja, baik dari sisi buah-buahan, baik dari sisi kulineri, baik dari sisi tempat lokasi yang sobean, baik dari sisi kearifan lokal yang sobean yang ada di Buleleng. Dan ini sebagai pemandu nantinya bagi para wisatawan yang akan ingin mencoba cita rasa kulineri yang sobean, kemudian barang-barang yang sobean ada di Buleleng, dan tentu ini akan menuju ke arah kemajuan Buleleng dan yang terakhir kesejahteraan masyarakat Buleleng. Terima kasih. Ya, jadi sudah lengkap komplit dijawabnya ya oleh Pak Dodi dengan ketiga penanya kita hari ini. Mungkin dari Pak Suka ada yang ingin ditambahkan? Saya ingin menambahkan sedikit saja tentang, saya kebetulan baca tentang bagaimana jejak peradaban Puri yang ada di Bali. Kalau kita merujuk pada Pak Ribo itu kan harus dikembalikan seperti awal. Itu memang susah kalau kita lihat di dalam sejarahnya. Kalau kita melihat perempatan, ada puri, pasti ada pasar. Setelah ada pasar, pasti ada pohon beringin besar. Di sebelahnya ada pemandian. Sudah pasti begitu kalau zaman dulu. Jadi kalau kita kembalikan seperti itu kan susah. Jadi dengan kontur yang sudah berbeda, kondisi yang sudah berbeda, sehingga tidak bisa 100% dikembalikan seperti itu. Namun yang sudah dilakukan oleh Desa Pekraman kemarin ini lompatan yang sangat luar biasa. Karena kalau kita lihat di foto-foto zaman dulu tentang Kit LV yang dokumentasi Belanda, memang kurang lebih begitulah bentuknya. Yang penting bahwa sudah mendekati bahwa ada kemauan kita untuk melestarikan kembali. Jangan sampai nanti yang sudah ada dihancurkan, kita bangun yang baru. Itu bagi saya kurang. Yang terpenting adalah bagaimana restorasi dijalankan walaupun tidak maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan integrasi konten lokal ke kurikulum,
tentu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Ini harus ada proses pengkajian. Saya sepakat bahwa kurikulum, kalau misalnya kita ingin masukkan ke konten bahasa Bali, kurikulumnya kita telaah dulu, di mana bisa kita masukkan konten-konten ini agar tidak bertabrakan dengan kurikulum yang sudah ada. Nah, tentu ini pengkajiannya harus lintas dinas, mungkin dinas pendidikan dengan dinas kebudayaan, dan ini sangat, bagi saya kabupaten lain belum ada yang melakukan ini. Sehingga kalau ini mampu direalisasikan, ini lompatan yang luar biasa. Bagaimana produk-produk budaya kita mampu disosialisasikan melalui pendidikan formal kepada anak-anak, dan itu ada modulnya. Ini bagi saya sangat menarik. Mungkin itu saja, tadi sudah lengkap sekali disampaikan oleh Pak Kades. Saya rasa sudah sangat jelas apa yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi harapan sudah dijawab tadi. Terima kasih. Baik pemirsa, jadi seru sekali pembahasan kita hari ini, dan sekarang disilakan kepada Pak Dodi untuk menyampaikan closing statement kepada pendengar setia Radio Guntur. Ya, terima kasih. Jadi kami berharap kepada seluruh masyarakat dan seluruh lapisan stakeholder kita di Buleleng itu dalam rangka kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, mari kita kembali lagi kepada kearifan lokal kita. Kearifan lokal kita yang kami maksud adalah bagaimana kita saling menjaga satu sama lain, di mana mari kita taati memakai masker, kemudian jaga jarak, kemudian patuhi bagaimana protokol tatanan kehidupan baru yang diatur oleh pemerintah. Karena bagaimanapun juga semangat menyambut budaya, semangat kegotong royongan kita wujudkan dalam mematuhi protokol tatanan kehidupan era baru. Saya kira demikian. Terima kasih, Mbak. Iya, kepada Pak Suka disilakan untuk menyampaikan. Bagi saya bahwa pemerintah Kabupaten Buleleng sudah menyediakan berbagai hal yang berkaitan dengan penggalian potensi, baik itu di bidang kebudayaan. Saya harapkan masyarakat tinggal berpartisipasi bagaimana agar kegiatan-kegiatan ini memang bermanfaat untuk hal-hal yang positif, khususnya dalam upaya pelestarian kebudayaan yang ada di Buleleng. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih kepada Pak Dodi dan terima kasih kepada Pak Suka yang sudah mau menyampaikan banyak hal terkait topik kita kali ini, yakni menggali kearifan lokal masyarakat Bali dalam menghadapi COVID-19. Dan kepada pemirsa, kepada pendengar setia Radio Guntur yang ketinggalan obrolan pagi kita kali ini, jangan galau, jangan risau karena bisa mantengin di kanal YouTube-nya Radio Guntur. Sampai di sini dulu obrolan pagi kita kali ini, sampai jumpa di obrolan pagi selanjutnya.